semoga aja kayak gitu. Bukan di Club World Cup. Jangan di situ doang. Oke, sebelum kita lanjut lagi, Nesa mau kembali ingetin ke kalian, jangan lupa tanggal 29 Juni 2025 hari Minggu ya. Nanti kita akan ada perayaan gala premier 1 juta subscriber. Jadi buat kalian nih yang mau daftar, udah bisa dari sekarang sebelum penuh ya. Silakan, ini free, cuman kalian perlu bayar komitmen fee yang nanti akan dikembalikan saat registrasi. Untuk reservasi bisa ke Budi atau Safira di nomor 0852 1235 7823. Itu ada 2 sesi yang bisa kalian pilih, jadi buruan daftar dari sekarang. Pokoknya akan seru banget. Oke, kalau tadi kita sempat bahas Yildiz ya, ada anak Turki lainnya yang nggak mau kalah dia nih. Ya, ini wing kanan sama wing kirinya Turki yang sedang begitu bersinar, dan kita bicara tentang Real yang punya Güler yang tampil mungkin di musim lalu tidak mendapatkan porsi yang banyak dari Ancelotti, tapi sekarang mulai menunjukkan aksi-aksinya di Club World Cup. Bagi Xabi Alonso sepertinya menjadi pemain yang cukup penting nanti untuk memberikan warna di lini kedua. Dan kalian berdua ngeliatnya seperti apa nih dengan Xabi Alonso, dengan mungkin sekarang Real punya struktur yang lebih kuat di tim mereka dari 2 laga yang sudah kita lihat, dan bagaimana pressing mereka berani bahkan tinggi dan man to man. Ini adalah hal yang baru, hal yang segar, dan dalam waktu singkat nggak kayak Ruben Amorim, bisa cepat nih pemainnya semua paham gitu dengan apa yang diinginkan oleh Xabi Alonso dari 2 game yang sudah mereka lalui ya. Iya, Xabi kayaknya ngasih gambaran Madrid musim depan bisa jadi tampil cuma 3 back. 3 back ya. Apa yang dilakukan di Bayer Leverkusen dengan komposisi 3 back. Kemarin mereka Asensio kena kartu merah di menit ke-7, nggak ada tuh masukin pemain bertahan tuh sampai menit ke berapa sampai Rudiger masuk. Masuknya. Akhirnya mereka balik lagi ke komposisi back 4 gitu. Tapi di back 3 itu mereka justru tampil lebih eksplosif. Mereka bisa ngebangun serangan dengan lebih rapi, nge-delay serangannya juga begitu baik. Bahkan mereka bisa mencetak 2-3 gol ya untuk di posisi ketika mereka tampil dengan 10 orang dengan 3 back gitu. Jadi kayaknya kedepannya ada potensi juga mereka untuk tampil bersama dengan 3 back. Dengan Arda Güler pasti bisa mendapatkan porsi lebih dibandingkan musim kemarin. Kayaknya dia ngelihat sosok Florian Wirtz juga kayaknya di Arda Güler gitu, karena dia bisa mendapatkan positioning yang bagus, bisa involve dengan pergerakan yang bagus bersama rekan-rekannya di kiri kanan, dia bisa nyari posisi yang bagus, dan ketika berhadapan one on one dia juga bukan tipe pemain yang bisa dibilang asal gebok aja gitu, tapi bisa dengan tenang, bisa memasukkan bola dengan bergulir begitu tenang gitu, tapi akurasinya begitu tepat gitu. Jadi ya layak untuk diberikan kesempatan dibandingkan dengan ketika Don Carlo masih di situ gitu ya. Tapi kan serba salah juga ya kalau kita bicara Don Carlo, berapa kali kesempatan Arda Güler juga sebetulnya dikasih gitu. Tapi kalau kita bicara Madrid kan kita bicara pemain yang harus konsisten. Week in week out selama 90 menit lo harus ngasih your best potential gitu. Tapi Arda Güler ketika starter ternyata nggak bisa memberikan impact itu. Ketika masuk sebagai pengganti tampil luar biasa gitu. Jadi konsistensinya itu yang belum kelihatan gitu. Tapi kalau dikasih kesempatan sama Xabi Alonso pastinya nanti di sana ya gue akan melihat pemain ini akan evolve menjadi pemain yang penting buat Madrid di musim depan. Dan gue sih ngeliat ini pemain kayaknya punya masa depan tapi bukan sebagai winger lagi di Madrid ya. Karena semua menjadi make sense kenapa akhirnya Madrid berani menggelontorkan uang buat Mastantuono, pemain muda 17 tahun dari Argentina itu dengan harga yang nggak murah juga, 40 juta plus ya dia didatengin, posisinya padahal sayap kanan juga, dan dia di sayap kanan. Emang biji nggak ngerti mas, nggak ngerti ini. 47 plus 40 juta lebih lah ya, kisaran segitu tuh. Padahal di posisi sayap kanan udah punya Rodrigo dari musim kemarin udah main di situ. Habis itu mereka juga punya Brahim Diaz bisa main di posisi itu. Tapi tetap ngedatangin seorang Mastantuono dan juga masih ada Arda Güler di sana. Dan kenapa gue yakin dia masa depannya kayaknya bermain sebagai gelandang, karena di paruh kedua musim kemarin di hari-hari terakhir ketika Ancelotti udah nyadar kayaknya gue udah gak bakal dapat apa-apa juga nih, akhirnya dia nyoba Arda Güler main di posisi gelandang. Ternyata tim ini tampil jauh lebih works, sistemnya jauh lebih jalan ketika ada dia di sana. Karena dia punya kualitas visi yang menurut gue oke, masih bisa berkembang, range passing juga oke, dan dia punya shooter yang menurut gue bagus juga gitu. Di Turki berapa kali dia nunjukin bisa nembak dari jarak jauh, lawan Georgia bisa nyetak gol kayak begitu. Jadi ini pemain kayaknya punya masa depan, bermain sebagai gelandang dan sekaligus hemat duit buat si Opa Perez gitu. Gue nggak perlu nyari duit gelandang-gelandang lagi, ternyata dia bisa dimainin sebagai gelandang nih, jadi pemain baru buat dia. Dan menurut gue itu win-win solution bagi Madrid supaya bisa fokus ke area lain aja untuk bisa datengin pemain. Karena ini tim yang masih bisa berkembang, terlebih di area back juga menurut gue Huysen
ya belum sempurna banget, tapi menurut gue 2 game terakhir dia menunjukkan kenapa Madrid berani bayar 50 juta buat dia lah. Passing dia oke, tinggal nyari partnership yang kokoh aja sih menurut gue kalau untuk Madrid, masalahnya di area center back menurut gue itu. Center back masih punya kendala, mungkin Asensio nggak terlalu biasa dengan back three ya. Iya, Sedangkan itu Hudson di Bournemouth sudah tampil dengan back three dan dia bisa mengcover space yang tercipta karena mungkin kendalanya ada di space tadi antara midfield menuju ke backline. Oleh karenanya Asensio di 2 laga agak struggling. Trent kita lihat juga sempat struggling di match pertama Ya, dengan sangat. Rodrigo yang tampil di depannya. Tapi kemudian gue mau coba mengambil tadi satu perkataan dari lo dengan Mas Tentuono yang ada di sektor kanan. Dia bisa punya kemampuan dribble, ball feeds-nya juga oke, dan dia bisa track back lebih baik. Dan Rodrigo sepertinya nggak bisa menyatu dengan sistem dan juga disiplin yang dibutuhkan oleh Xabi di on the ball situation dan juga off the ball. Nah, kita lihat ketika Bayer Leverkusen, Real di bawah Xabi sekarang juga box midfield untuk memulai serangan. Itulah peran dari Güler yang sangat penting di situ. Dan kalau gue ngeliat juga di zone 14 ini dia akan digunakan dan Xabi tahu betul bagaimana kayaknya mengunlock pemain muda ini, Sabto. Iya, Half ya space ya. kita selalu melihat pergerakan pemain-pemain Leverkusen ya. Di sepertiga terakhir mereka punya pergerakan yang cukup bisa dibilang liar juga enggak, tapi Ajak gitu, pakem. iya dengan apa ya, sistemnya cukup jelas gitu ya. Kayaknya karena struktur tadi ya. Iya, yang strukturnya itu tuh. Yang gue agak kaget adalah Real bisa tampil dengan struktur Iya, ini iya, dalam waktu cepat. Padahal kan kita tahu Carlo Ancelotti pelatih hebat, Zizou pelatih hebat juga, tapi mereka minimal dari segi struktur dan bagaimana tim harus bermain solid, compact dan dalam sistem yang sudah jelas gitu kan. Ini kan Karena dia yang baru untuk mungkin Real. menyadari juga bahwa the best player sudah nggak ada di sini lagi gitu kan. Ketika individual skills yang selalu ditonjolkan, dimaksimalkan di era Zizou, di era Ancelotti, you give them ball ya, mereka akan memainkan bola itu dengan sebaik mungkin dengan mendapatkan impact yang selalu optimal gitu dengan materi pemain-pemain yang semuanya world class players gitu kan. Sementara perlahan-lahan sudah mulai cabut sehingga memang lo harus menghadirkan sebuah sistem gitu. Ketika kemarin kombinasi antara pemain-pemain world class dan mediocre ya, beberapa pemain juga bisa dibilang nggak terlalu jomplang gitu. Kalau kita bicara Dani Ceballos, kita bicara Brahim Diaz, ya Güler di tahun lalu kan sebetulnya mereka nggak bisa menyamai ya. Kalau dari sisi permainannya, entah itu Vini lah, entah itu Mbappe, pemain-pemain seperti itu kan butuh sebuah sistem untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, dan mereka ternyata bisa memainkan tadi yang lo bilang, apa yang dibuat di Leverkusen kok bisa langsung teraplikasi ketika mereka bermain di Real Madrid, bahkan dengan 10 pemain gitu kan ketika memainkan sepak bola itu. Jadi kayaknya Madrid akan tampil dengan sistem yang lebih jelas ya di bawah Xabi Alonso. Tinggal kita tunggu aja apakah nanti dengan back 4, apakah dia berani langsung dengan back 3, tapi yang jelas ketika tengah menuju sepertiga terakhir mereka punya banyak kombinasi di tight spaces itu. Itu yang kita nggak pernah lihat di Real Madrid kan. Kita selalu melihat pemain roaming forward dari sisi Vini di kiri, dari sisi kanan Rodrigo, ya Jude ada di tip of the diamond, lalu ada si Mbappe yang selalu lari kencang. Tapi ini akan dibawa dengan sebuah permainan yang berbeda gitu. Kita akan melihat ya mungkin akan sangat menarik ketika ketemu Barcelonanya Hansi Flick gitu dengan 2 pelatih yang punya sistem yang ajak di masing-masing timnya. Jadi kita akan melihat El Clasico yang sangat luar biasa pastinya. Dan Trent Alexander-Arnold di Real sekarang mereka coba untuk membiarkan Trent bisa bergerak inverted dan mendekat ya dengan pemain di lini serang gitu kan. Ini juga menjadi hal yang bisa mengunlock dengan misalnya gol Arda Güler, bagaimana Trent nyaman memainkan peran itu tampil lebih tinggi. Situasinya sekarang buat dia sekarang sepertinya sudah ada adaptasi juga dari Xabi Alonso untuk bisa mengoptimalkan Trent Alexander-Arnold dalam sistem tekanan. Gua rasa Xabi itu tahu persis gimana cara unlock seorang back kanan buat lebih aktif, produktif gitu ya. Karena Frimpong sebelum ada dia juga bukan pemain yang bisa kayak begitu, tapi sejak ada Alonso dia bisa nyetak gol, bisa nyetak assist, dan ini kan Trent Alexander-Arnold menurut gue dari segi ofensif masih di atas Frimpong, walaupun angkanya jauh lebih tinggi Frimpong ya dari segi output, tapi kalau dari segi kemampuan dia ngebaca pergerakan temennya, dia ngirim bola buat lepas dari pressure, ini one of a kind banget Trent Alexander-Arnold menurut gue. Generational talent dari seorang back kanan, dan uniknya di periode Liverpool di musim lalu bersama Slot, periode di mana Salah tuh lagi macet, nggak mencetak gol atau nggak mencetak assist, itu adalah bertepatan dengan game yang mana Trent Alexander-Arnold nggak ada di atas lapangan gitu. Jadi ini pemain yang punya potensi buat unlock siapapun yang ada di depan dia. Ini pemainnya spesial banget, dan gue rasa peran terbagus yang bisa dimanfaatin dari Xabi untuk seorang Trent, jangan dipaksa dia untuk invert terus, tapi mainin dia kayak momen-momen situasional, kayak gol pertama dia main tinggi ke
area kanan begitu, bisa nyisir. Karena ini pemain yang menurut gue selalu bisa keluar atau lepas dari tekanan, dan serba salah menurut gue kalau ngelawan Trent Alexander-Arnold. Lu nggak ngepres dia bisa pick up temen dengan passing range yang sejauh itu. Kalau lu nggak ngepres dia bisa milih kayak begitu. Kalau lu ngepres, dia punya kemampuan buat bisa ngelewatin lawan, dia punya kemampuan untuk link up play dengan teman di sekitarnya. Jadi ini pemain spesial, dan menurut gue masa depan Madrid bisa jadi untuk dari segi kreativitas udah bukan lagi dari tengah kayak zamannya Kroos sama Modric, tapi dari area kanan sebagaimana Liverpool manfaatin Trent waktu itu. Kayak kan orang banyak bilang ini Liverpool ibarat punya De Bruyne, tapi De Bruyne main di posisi bek kanan gitu. Dan menurut gue kalau Madrid bisa ngeluarin potensi terbaik si Trent kayak begitu, mereka bisa nyelamatin diri buat nggak perlu nyari gelandang kreatif lagi, cukup cari gelandang bertahan yang solid segi kreativitas selain buat Trent Alexander-Arnold. Dan kalau di switch ke sisi berlawanan, Vinicius Junior yang Kirim diagonal bahaya begitu. kan. Tapi sayangnya Kylian Mbappe belum terlibat nih di match-match Real. Jadi ini mungkin menjadi keadaan nanti yang akan dipikirkan lebih lanjut oleh Xabi Alonso, bagaimana bisa mengoptimalkan kalau Kylian Mbappe sudah ada di skuad Real. Oke, ini sudah ada Willy dari Darwin Australia, Rp50.000. Halo Willy. Hola. Ada peluang City ketemu PSG, Bayern ketemu Madrid di semifinal CWC. Urutin siapa peringkat 1 sampai 4-nya. Silakan Mas Aryo atau Rizal. Benar amat deh. Favorit semua ini. Kayaknya tim-tim non Eropa nggak dianggap berarti ya. Iya, nggak bisa. Tapi kalau Kan belum ada yang kalah, nggak ada Flamengo, River atau Boca, kosong. Kalau nggak ada Botafogo, kosong stadionnya. Perlu mereka. Termasuk Monterrey sama Pachuca. Monterrey. Saya Pachuca udah out ya. Iya. Ada Apit, Rp25.000. Madrid datengin Sabi, Huisen, TAA udah mulai bikin perubahan. 11 pemain beneran main, gak kayak Ance yang cuma mainin Courtois, Vini, dan Mbappe. Courtois terlibat Courtois juga Courtois kemarin. sekarang main lebih tinggi dia untuk membangun serangan loh. Ngeri sih. Dan, Ternyata ngeri sih. dan kemarin 10 saves. Iya. Tapi ngeri sih buat dia terlibat di bola gitu. Sulit lah. Dari Denny Rp25.000, Mas Aryo dan Rizal lebih seru mana kira-kira? Eranya El Clasico Flick atau Ancelotti? Apa Flick versus Sabi? Kalau Flick versus Ancelotti serunya buat fans Barcelona doang. Buat Madrid kan nggak seru. Jadi gue harap di era Xabi dengan sistem yang lebih sistematis, pemain-pemainnya gue harap bisa ngasih perlawanan. At least nggak sampai ke bantai kayak kemarin lah. Lebih perlawanan lagi menurut gue. Semoganya begitu. Oke, dari Yakinku Teguh Rp100.000. Dia lagi. Ini pemain pada nggak mau ke Arab karena pengen ke lagu Piala dong Dunia dari 2022. Yakinku. Lagu nasional ini. Bener. Jadi susah jual pemain MU. Udah besok-besok nyawer lagi. Ya udah. Ya, thank Jangan you. besok, sekarang aja. Dari Kenny Rp25.000. Menurut Mas Aryo, Barcelona terlalu Spanyolona nggak sih? Karena kebanyakan tim rata-rata Spanyol semua. Sedangkan Madrid lebih beragam negaranya. Di era Pep bahkan 7 pemain di timnas Spanyol kan. Spanyolnya bagus, Iya, Barcelonanya bagus. Pas mereka juara Piala Dunia 2010 kan 7 pemain di tim intinya Spanyol pada saat itu. Jadi ya nggak masalah juga. Dan Madrid kan sebetulnya mereka pengen ketika datangin Alonso, Arbeloa pada saat itu, Dani Carvajal, pemain-pemain yang mereka ingin punya sosok-sosok dengan label Los Galacticos mereka tetap punya, tapi mereka juga pengen punya pemain-pemain yang mewakili bendera Spanyol juga. Makanya Ramos lama di situ, Nacho juga lama di situ. Jadi pemain-pemain yang nggak menanggalkan juga mereka dari sisi timnasnya. Isco ya. Isco.